Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faranda Rifki Syarial, ingin memberi materi akses Cisco iOS. 1. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS, seperti yang ditujukan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka garis perintah CLI atau antarmuka garis GUI. 2. Antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagai besar pengguna menggunakan lingkungan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Interworld Operating System atau iOS. Cisco iOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco, apapun jenis atau ukuran perangkatnya. Setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco iOS yang berbeda. Sistem operasi Cisco lainnya termasuk iOS XE, iOS XR, dan XiOS. 3. Tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, seperti gunakan mouse, gunakan keyboard. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS untuk rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. 4. Metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default scalar baru, semua scalar harus dikonfigurasi dan diamankan. Dengan catatan, beberapa perangkat seperti router mungkin juga mendukung port tambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modem. Mirip dengan koneksi konsol, port AUX berada di luar jaringan dan tidak memerlukan layanan jaringan yang dikonfigurasi atau tersedia. 5. Program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan terhubung ke perangkat jaringan, baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau Telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Untuk selanjutnya adalah primary command modes. 1. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI menggunakan CLI. Dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco atau iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yaitu mode akses pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode akses menggunakan
diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol tanda arah ke kanan. Privilege Action Mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses Privilege Access Mode. Mode ini konfigurasi yang lebih tinggi, seperti Global Konfigurasi Mode, hanya dapat diakses dari Privilege Access Mode. Privilege Access Mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar, seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, konfigurasi mode and subkonfigurasi modes. Untuk mengonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global, yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat, seperti switch config pagar atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi error dan mode konfigurasi antarmuka. Bila CLI digunakan pada diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya, perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch config line pagar, dan perintah default untuk konfigurasi antarmuka adalah switch config if pagar. Yang kedua, terdapat video. Selanjutnya yang keempat, navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user access mode ke privilege access mode, gunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege access mode untuk kembali ke user access mode. Dengan catatan mode akses istimewa terkadang disebut mode aktifkan. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi terminal pada akses istimewa. Untuk kembali ke mode akses istimewa, masukkan perintah keluar mode konfigurasi global. Ada banyak subkonfigurasi yang berbeda, misalnya untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris diikuti oleh jenis dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Perintah keluar untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global. Selanjutnya juga terdapat video dengan catatan tentang aktivitas pemeriksaan sintaksis. Saat ini mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat. Anda mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetArchive memberi Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan memecah masalah Anda. Karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Salah satu alat tersebut adalah pemeriksa sintaksis. Alat simulasi yang lebih canggih seperti backtracker memungkinkan Anda memasukkan perintah yang singkat seperti. Untuk selanjutnya adalah struktur. 1. Basic iOS Command Struktur. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan yang harus mengetahui perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai, seperti pada gambar. Dengan terdapat kata kunci dan argumen. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap, termasuk kata kunci dan argumen, tekan tombol Enter untuk mengirimkan perintah penerjemah perintah. 2. Pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah, seperti yang diidentifikasi dalam tabel.
Misalnya, sintaks untuk menggunakan perintah description adalah string description. Argumennya adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah deskripsi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tujuan suatu antarmuka. Misalnya memasukkan perintah deskripsi connects to the main headquarter office which menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi. Contoh, ping IP address dan traceroute IP address. Selanjutnya 3. Fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia. Bantuan peka konteks dan penulisan sintaks perintah. Sebagai berikut, perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah. Perintah mana yang dimulai dengan karakter yang atau sekelompok karakter tertentu, argumen, dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tertentu. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan, dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun, jika penerjemah tidak dapat memahami perintah dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. 4. Terdapat video sintaks perintah. Selanjutnya 5. Tombol panas perintah. iOS CLI menyediakan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf, karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi, conf, tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan conf. Kata kunci dapat dipersingkat seperti pada gambar tabel tersebut. Dengan catatan, meskipun tombol delete biasanya menghapus karakter di sebelah kanan prompt, struktur perintah iOS tidak mengenali tombol delete. Bila keluar perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah more. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan saat perintah ditampilkan. Selanjutnya 7. Paket tracker menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini, Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Xcode iOS. Ya, selanjutnya 8. Lab menavigasi iOS dengan menggunakan TeraTerm untuk konektivitas konsol. Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. Dengan catatan 1. Mengakses switch Cisco melalui port konsol serial. 2. Menampilkan dan mengonfigurasi pengaturan dasar perangkat. 3. Opsional. Mengakses router Cisco menggunakan kabel konsol mini USB. Untuk selanjutnya yaitu 2.4 konfigurasi perangkat dasar. 1. Nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengkonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik secara default. Misalnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat ini mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak, akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut beberapa. Mulailah dengan sebuah huruf tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka. Gunakan hanya huruf angka dan tanda hubung, panjangnya kurang dari 64 karakter. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya, gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 sklar yang membentang di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam suatu jaringan.
Seperti yang ditunjukkan dalam contoh dari mode akses istimewa, akses mode konfigurasi global dengan memasukkan perintah konfigurasi terminal. Dua, pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router, nih kabel rumah, terus harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan mengamankan akses istimewa, akses pengguna, dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Selain itu, semua kata sandi harus dekripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. Berikut, gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, atau urutan numerik. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata sandi umum karena mudah ditebak. Dengan catatan, sebagian besar tab dalam kursus ini menggunakan kata sandi sederhana seperti CSGO atau Clash. Kata sandi ini dianggap lemah dan mudah ditebak dan sebaiknya dihindari dalam lingkungan produksi. 3. Konfigurasi kata sandi. Setiap pertama kali terhubung ke perangkat, Anda berada dalam mode akses pengguna. Mode ini menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses kode akses pengguna, memasukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, angka 0 digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama. Selanjutnya, tentukan kata sandi mode akses menggunakan perintah kata sandi. Terakhir, aktifkan akses pengguna menggunakan perintah login. Untuk mengamankan akses istimewa, gunakan perintah enable scratch password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Untuk mengamankan jalur VTY, masuk ke mode jalur VTY menggunakan perintah konfigurasi global jalur FTY 015. Selanjutnya, tentukan kata sandi FTY menggunakan perintah password. Terakhir, aktifkan akses FTY menggunakan perintah login. Contoh. Selanjutnya 4. Enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah ini menerapkan ekspresi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dan berkas konfigurasi. Selanjutnya 5. Pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membobol perangkat, atau bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner mode dengan tanda pagar. Karakter pagar dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas. Karakter pembatas dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Setelah perintah dijalankan, banner akan ditampilkan pada semua upaya berikut untuk mengakses perangkat hingga banner dihapus. Selanjutnya 6. Terdapat video di mana video ini terdapat materi yang menjelaskan akses administratif aman ke switch. Selanjutnya 7. Pemeriksaan sintaks.
konfigurasi dasar perangkat. Akses manajemen aman keseklar. Tetapkan nama perangkat, akses mode akses istimewa, akses FTY yang aman, enkripsikan semua kata sandi, menampilkan banner masuk.